PT Kalbe Farma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan sandiwara radio Saur Sepuh dalam kisah Darah Putra Sanggam. Disajikan oleh Procold, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana. Darah Putra Sanggam episode ke-9, Kisah Saur Sepuh, produksi Harapana Record. Naskah karya Niki Kosasih, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Darah Putra Sanggam pada babak ke-45 ini menampilkan Ferry Fadli sebagai Brahma, M. Adang sebagai Ki Jara, Wendaka Lubis sebagai Jamali, Hermawan sebagai Panglima Ringkin, Guntur sebagai Senopati Indra Kumala, Iwan Sanjaya sebagai Lugina, dan Husni sebagai Kepala Desa Kuyan. Inilah Darah Putra Sanggam babak ke-45. Kena flu lagi aku. Sakit kepala, pilek dan demam rasanya. Ke dokter, makanya ke dokter, Pak. Kapan waktunya, Bu? Kerja ini, kerja itu. Ngerti, tapi kalau sakit mau terus kerja. Nih, minum Prokol kalau nggak sempat ke dokter. Prokol? Apa itu Prokol? Obat flu resep dokter yang sudah dijual bebas. Minum Prokol sama dengan mendapat obat dari dokter. Nih minum, dan ini airnya, Pak. Gimana, Pak? Sudah sembuh? Prokol memang manjur. Prokol, cepat berkhasiat, Anda cepat sehat. Pada kisah yang lalu dikisahkan Tumenggung Jamali yang mencium ada sesuatu yang tidak beres. Malam itu juga memutuskan untuk berangkat ke desa Waruga. Tapi di tengah perjalanan dicegat oleh komplotan Dogol, pembunuh bayaran. Berkat gemblengan selama di Madangkara, Tumenggung Jamali dapat melumpuhkan komplotan penjahat itu. Tetapi bahaya lain datang, yaitu muncul seorang penjahat yang memakai topeng. Ternyata manusia bertopeng itu sangat dikjaya. Tumenggung Jamali yang mengerahkan ajian tapak saketi roboh. Senopati Indra Kumala dan Panglima Ringkin yang mengawasi perjalanan Tumenggung Jamali segera turun tangan. Tetapi baik Senopati Indra Kumala ataupun Panglima Ringkin, mereka tidak sanggup mengungguli manusia bertopeng itu. Demi untuk menyelamatkan situasi, Panglima Ringkin mempergunakan siasat perang yang biasa dilakukan di medan pertempuran. Tumenggung Jamali segera digendong. Senopati Indra Kumala mengerahkan pasukannya menggempur manusia bertopeng dengan panah. Mereka bertempur sambil mundur ke arah sebuah desa yang letaknya tidak begitu jauh dari tempat itu.
Senopati Indra Kumala memimpin 20 orang anak buahnya yang merupakan anggota pasukan khusus Keraton Madangkara menggempur manusia bertopeng dengan serbuan panah. Manusia bertopeng yang sangat dikjaya itu rupanya kewalahan juga digempur oleh ratusan panah yang tak henti-hentinya memberondong tubuhnya. Tubuhnya berkelebat-kelebat berjumpalitan di udara menghindari gempuran panah. Sedangkan pasukan itu sendiri bertempur sambil bergeser ke arah kiri mendekati desa Kuyan. Kita sudah sampai memasuki desa Kuyan. Senopati Indra Kumala, perintahkan pasukanmu menahan serangan di mulut desa. Aku akan mendatangi kepala desa. Siaga! Panglima Ringkin, lihat. Penduduk desa ini jadi panik. Mereka sangat ketakutan melihat kita datang dengan cara begini. Kasihan mereka. Suasana yang damai tiba-tiba jadi ribut. Paduka, ada apa ini? Kau kepala desa di sini? Betul, Paduka. Lekas bawa Tumenggung Jamali ke dalam rumahmu. Dia luka-luka. Rawat dengan baik. Baik, Paduka. Saudara-saudara rakyat desa Kuyan, kami mohon maaf telah mengganggu ketentraman desa ini. Ini terpaksa kami lakukan sebab kami dikejar musuh. Musuh? Musuh kami itu terlalu kuat sehingga terpaksa kami mengundurkan diri ke sini. Gempur saja. Bagaimana saudara-saudara? Hancurkan musuh. Paduka Panglima, saya atas nama penduduk desa Kuyan siap membantu Panglima. Terima kasih. Tapi jangan bergerak keluar desa, sebab penjagaan di luar desa sudah ada, yaitu pasukan khusus keraton. Jadi kalau saudara-saudara ingin membantu kami, cukup dengan berjaga-jaga di dalam desa saja. Terima kasih Panglima. Hei, semuanya pulang ke rumahnya masing-masing. Ambil senjata seadanya, golok, keris, tombak, linggis, pacul, gergaji, dan sebagainya. Lakukan! Kena flu lagi aku. Sakit kepala, pilek, dan demam rasanya. Ke dokter, makanya ke dokter, Pak. Kapan waktunya, Bu? Kerja ini, kerja itu. Ngerti, tapi kalau sakit mau terus kerja. Nih, minum prokol kalau nggak sempat ke dokter. Prokol? Apa itu prokol? Obat flu resep dokter yang sudah dijual bebas. Minum prokol sama dengan mendapat obat dari dokter. Nih minum, dan ini airnya, Pak. Gimana, Pak? Sudah sembuh? Prokol memang manjur. Prokol, cepat berkhasiat, Anda cepat sehat. Bagaimana Tumenggung? Aku tidak bisa menggerakkan tangan dan kaki. Terutama punggung sebelah kiri. Aduh, sakit sekali. Apakah bisa untuk duduk? Tidak bisa, Panglima. Aku menjadi lumpuh. Tidak bisa duduk. Berbaring saja Tumenggung. Bersemedi sambil berbaring. Berusahalah mengatasi luka dalam. Bertahanlah sampai Tuanku Brahma datang. Apakah Tuanku Brahma akan datang?
Seorang anak buah Senopati Indra Kumala sudah memacu kuda ke ibu kota Madangkara. Mudah-mudahan Tuanku Brahma akan segera datang. Aku tidak bisa mengemban tugas dengan baik. Aku gagal menjadi manusia Madangkara yang sejati. Jangan berpikir sejauh itu, Tumenggung. Pusatkan saja pikiran Tumenggung kepada luka dalam yang Tumenggung derita. Siaga! Senopati Indra Kumala. Daulat, Panglima. Masuk saja. Siaga. Bagaimana? Ada perkembangan baru? Musuh tidak menampakkan diri. Seluruh pasukan bersiaga di sekitar desa. Penduduk bersiaga di dalam desa, tapi sampai saat ini musuh tidak muncul. Tapi jangan lengah. Terus bersiaga. Perintahkan kepada kepala desa, kalau ada serangan, penduduk jangan bertindak sebelum ada perintah dari aku. Aku tidak mau ada penduduk yang jadi korban. Siaga, Panglima. Lalu siapa yang kau suruh pergi ke keraton? Punggawa Pulut. Bagus. Nah, kau boleh kembali ke pasukanmu. Siaga. Bukankah itu pengawal Pulut? Iya, benar. Benar dia Pulut. Ada apa dia memacu kuda seperti dikejar setan? Kencang sekali. Ya, bukankah dia ikut dengan Senopati Indra Kumala mengawal Tumenggung Jamali ke desa Waruga itu? Benar, tapi kenapa dia pulang sendirian? Mungkin menemui bahaya. Buka pintu gerbang! Buka cepat! Buka pintu gerbang! Buka pintu gerbang! Ada apa? Kenapa kalian memacu kuda di halaman istana dengan kecepatan tinggi? Aku mau menghadap kepada Sri Baginda Tuanku Brahma. Ada berita genting. Turunlah dari kuda dan berjalanlah biasa. Silakan naik ke istana. Baik. Hop. Ya. Ada apa, Punggawa? Tuanku. Aku lihat kau menunggang kuda sangat cepat memasuki halaman istana ini. Lalu minta izin untuk menghadap kepadaku. Ada apa? Ampun, Tuanku. Hamba terlalu panik. Apa yang terjadi? Kenapa kau meninggalkan pasukan? Kami dihadang musuh, Tuanku. Musuh terlalu kuat. Kami mundur ke desa Kuyan. Bukankah di sana ada Senopati Indra Kumala dan Panglima Ringkin? Daulat, Tuanku. Tapi baik Senopati Indra Kumala ataupun Panglima Ringkin terdesak, Tuanku. Bukan main. Musuh macam apa sampai Senopati Indra Kumala dan Panglima Ringkin terdesak? Memang musuh terlampau dikjaya, Tuanku. Berapa orang? 1, Tuanku. 1 orang? Daulat, Tuanku. Hanya oleh 1 orang kalian semuanya terdesak? Kami gempur dengan panah, dia menjadi kewalahan. Kesempatan itu dipergunakan untuk menyelamatkan Tumenggung Jamali dibawa lari ke desa Kuyan, Tuanku. Tumenggung Jamali terluka? Daulat, Tuanku. Tumenggung Jamali menjadi lumpuh, Tuanku. Lumpuh? Daulat, Tuanku. Jangankan untuk berdiri, duduk pun tidak dapat, hanya bisa berbaring saja, Tuanku. Kenapa sampai begitu? Musuh memiliki ilmu yang tidak kami kenal, Tuanku. Jadi pasukanmu tertahan di desa Kuyan? Daulat, Tuanku. Kalau begitu aku akan segera ke sana. Daulat, Tuanku. Kau tidak usah kembali ke sana. Pulang saja ke rumahmu dan istirahat. Daulat, Tuanku. Kena flu lagi aku. Sakit kepala, pilek dan demam rasanya. Ke dokter, makanya ke dokter, Pak. Kapan waktunya, Bu? Kerja ini, kerja itu. Ngerti, tapi kalau sakit mau terus kerja. Nih, minum prokol kalau nggak sempat ke dokter. Prokol? Apa itu prokol? Obat flu resep dokter yang sudah dijual bebas. Minum prokol sama dengan mendapat obat dari dokter. Nih minum, dan ini airnya, Pak. Gimana, Pak? Sudah sembuh? Prokol memang manjur. Prokol, cepat berkhasiat, Anda cepat sehat. Tamtama, Siaga. kali ini kita menghadapi musuh yang lain dari biasanya. Siaga, Senopati. Musuh kita hanya 1 orang, dan jelas dia tidak menguasai siasat perang. Tapi jelas pula bahwa dia seorang tokoh rimba persilatan.
Untuk itu kita juga harus meniru orang-orang rimba persilatan, yaitu jangan terpaku kepada serangan yang mungkin datang dari arah muka, tapi harus juga mengawasi arah atas, yaitu pohon. Sebab biasanya orang-orang rimba persilatan suka menyerang melalui jalan atas dari pohon ke pohon. Siaga, Senopati. Lakukan. Siaga. Senopati. Oh, Tuanku Brahma. Rupanya kau terdesak. Ampun, Tuanku. Kami menghadapi seorang tokoh rimba persilatan yang sangat dikjaya. Dan kau terluka. Dadamu yang kanan kelihatan bengkak. Hamba memakai pakaian yang tebal, tapi Tuanku mengetahui dada hamba bengkak. Di mana Tumenggung Jamali dan Panglima Ringkin? Di rumah kepala desa, Tuanku. Kau ikut aku. Sekalian mengobati luka dalammu. Daulat. Lugina. Ya, Kijara. Aku melihat sebuah bayangan. Bayangan? Sebuah bayangan berkelebat sangat cepat dari arah utara masuk ke desa Kuyan itu. Orang? Aku tidak tahu pasti. Saking cepatnya, sehingga seperti sebuah sinar yang kecepatannya luar biasa. Brahma. Mudah-mudahan bukan Brahma. Siapa lagi yang bisa bergerak seperti cahaya kilat kalau bukan Brahma? Ya. Bahaya, Kijara. Lebih baik kita pergi saja. Tidak usah menunggu mereka keluar dari desa itu. Kalau memang cahaya yang aku lihat itu Brahma, urusan ini akan jadi panjang. Tapi kita tidak perlu cemas. Sebab waktu aku bentrok dengan mereka, aku memakai topeng. Sudahlah, ayo kita pergi. Kau takut? Brahma ilmunya sangat tinggi. Bukan hanya ajian serat jiwa yang sudah sempurna, tapi banyak ilmunya yang lain. Aku rasa ilmu andalanku, ajian Waringin Sungsang, bisa mengatasi ajian serat jiwa tingkat ke-10. Kau ingin mencoba bertarung dengan Brahma? Aku ingin mencoba ajian Waringin Sungsang bertarung dengan ajian serat jiwa. Tapi tunggulah sebentar, Lugina. Aku ingin tahu dulu apa yang akan diperbuat oleh Brahma di desa itu. Apalagi kalau bukan untuk mengobati Tumenggung Jamali. Setelah itu mengantarkan Tumenggung Jamali ke desa Waruga. Akan aku lihat. Jangan sekarang, Kijara. Kapan lagi? 20 tahun aku mempelajari ajian Waringin Sungsang kepada guruku Panembahan Pasupati. Dan aku menguasainya dengan sempurna. Nah, aku akan mencobanya terhadap Brahma. Sebab tidak ada manusia yang dapat menandingi ajian Waringin Sungsang tingkat sempurna kecuali Brahma, yang telah menguasai ajian serat jiwa tingkat sempurna. Tapi akibatnya, Kijara, aku rasa meskipun seandainya aku kalah, aku tidak akan sampai mati. Paling juga hanya luka dalam. Itu mudah untuk disembuhkan. Setelah itu, aku akan pulang ke kampung Sabah di kerajaan Bantam Girang untuk memperbincangkan kekalahanku kepada Panembahan Pasupati. Ya, terserah kau. Kena flu lagi aku. Sakit kepala, pilek, dan demam rasanya. Ke dokter, makanya ke dokter, Pak. Kapan waktunya, Bu? Kerja ini, kerja itu. Ngerti, tapi kalau sakit mau terus kerja. Nih, minum Prokol kalau nggak sempat ke dokter. Prokol? Apa itu Prokol? Obat flu resep dokter yang sudah dijual bebas. Minum Prokol sama dengan mendapat obat dari dokter. Nih, minum. Dan ini airnya, Pak. Gimana, Pak? Sudah sembuh? Prokol memang manjur. Prokol, cepat berkhasiat, Anda cepat sehat. Kijara yang memiliki ilmu kedikjayaan tingkat tinggi dapat menangkap berkelebatnya sebuah bayangan yang datang dari arah utara memasuki desa Kuyan. Meskipun belum yakin benar, tapi Kijara dapat menduga-duga bahwa yang datang itu adalah Brahma. Sebagai seorang tokoh yang memiliki ilmu kedikjayaan tingkat tinggi,
Ki Jara ingin juga mencoba ilmu yang dimilikinya dipertarungkan dengan ilmu kadikjayaan lain yang sama tingginya. Perkara menang atau kalah itu bagaimana nanti, begitulah pikir Ki Jara. Apakah keinginan Ki Jara untuk mengadu ajian Waringin Sungsang dengan ajian serat jiwa akan tersampaikan? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial sandiwara radio ini yang dipersembahkan oleh Procold, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana.